sampai 129 ya. 122 sampai 129. Main di 121 kali terakhir 121, sekarang 122. Ya Bani ya. Untuk baca Al-Quran bersama dipandu oleh Bapak Duluti dan dilanjutkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati berbagai nikmat. Kita bisa melaksanakan kewajiban salat subuh yang dilanjutkan dengan kajian atau pembacaan kitab, dalam hal ini yaitu kitab Bulughul Maram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini juga termasuk bentuk syukur kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti pengajian, sama-sama menjalani hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga semoga salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in dan juga tabi'in, juga kepada seluruh orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat nanti, termasuk kita juga. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, diberikan keberkahan umur, sehingga umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa digunakan kepada hal-hal yang sangat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah tema pada hari ini akan saya bacakan setelah kemarin yaitu surat Jumat. Mungkin juga sekarang yaitu insyaallah saya bacakan tentang sholat khusuf. Jadi berbagai hal, berbagai hukum-hukum di dalam agama Islam ini juga ada sholat khusuf. Jadi dari kemarin-kemarin itu tentang sholat semuanya. Jadi memang banyak tema-tema di dalam Islam itu mengenai sholat. Mengapa? Karena sholat itu sangat penting dalam agama Islam. Sebagaimana kita tahu, karena sholat itu tiap agama, sholat imaduddin, kata Rasulullah SAW. Sehingga banyak tentang sholat, dan nanti di hari kiamat itu seorang hamba yang ditanya pertama kali adalah sholatnya, ya. Jadi sholatnya yang ditanya. Saking pentingnya sholat, yaitu yang ditanya pertama oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaitu tentang sholatnya. Apakah kita selama hidup di dunia ini sholatnya sudah bagus? Apakah kewajiban sholat sudah kita laksanakan? Dan juga apakah sholat kita sudah benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Jadi dalam sebuah hadis, awwalu ma yus'alul 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Awwalu ma yus'alul 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Jadi pertama-tama kali
makanya di seorang hamba yang ditanya besok itu sholatnya. Fa'idza sholahat sholahat sa'iru amalihi. Jika sholatnya itu bagus, maka amalan-amalan yang lain insya Allah akan bagus, ikut bagus kalau sholat itu dibaguskan. Jadi memang banyak wa idza fasada sa'iru amalihi. Apabila sholatnya itu sudah tidak benar, rusak, sudah tidak benar, maka amalan-amalan yang lain itu akan rusak juga, akan kurang benar yang lain juga. Jadi sholat itu yang paling penting di dalam kehidupan seorang muslim, itu sholat. Sehingga yang lain-lain akan ikut benar. Apabila sholatnya benar, maka yang lain-lain itu akan ikut benar. Itulah rahasia sholat, ya. Sehingga sangat penting. Di antara di antara macam-macam sholat juga di dalam Islam itu ada sholat khusuf, sholat gerhana. Jadi sholat khusuf, sholat ketika gerhana. Jadi memang ada di dalam syariat ketika gerhana itu ada sholat. Jadi kalau mungkin dari kemarin-kemarin kita tahu bahwa ada sholat gerhana, mungkin kita belum tahu dasarnya. Apa dasarnya? Apakah benar diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Apakah sekedar perkataan ulama atau tidak? Tapi alhamdulillah ulama itu mengatakan bahwa ada sholat khusuf karena ada dalil, karena disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ada sholat khusuf, ya, ada sholat khusuf. Ini yang pertama yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ini. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Jadi sumber hadis ini itu dari Mughirah. Jadi dari Mughirah yang pertama itu sahabat, yang ini Mughirah ini sahabat Rasulullah. Jadi tahu kejadian dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mughirah, in kashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah, kata Mughirah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hari meninggalnya Ibrahim. Ketika Ibrahim putra Rasulullah meninggal, pada hari itu terjadilah gerhana matahari. Langsung orang-orang ketika itu mengaitkan gerhana matahari itu dengan meninggalnya putra Rasulullah. Faqala an-nas, lalu orang-orang itu berkata, in kasafatis syamsu bi mauti Ibrahim. In kasafatis syamsu, matahari itu gerhana bi mauti Ibrahim, karena meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini terjadi gerhana karena putra Rasulullah yang bernama Ibrahim itu meninggal, kata orang-orang. Sehingga ramai, jadi populer ketika itu bahwa gerhana itu disebabkan karena Ibrahim itu meninggal. Lalu kedengaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggapan beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau itu bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan bulan itu tidak gerhana karena ada orang meninggal, dan juga bukan karena ada orang yang lahir. Jadi artinya, maksudnya, jadi gerhana bulan dan matahari itu tidak
meninggalnya seseorang dan lahirnya seseorang, tidak. Tapi matahari dan bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur berjalannya matahari dan bulan itu. Jadi Allah, ya. Jadi bukan karena ada orang mati, bukan karena ada orang meninggal, sehingga gejala di sini diambil kesimpulan bahwa gejala gejala alam seperti terjadinya gerhana matahari dan bulan itu tidak ada sangkut paut dengan lahirnya seseorang, dengan apa, ya. Jadi memang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata kehendak Allah. Jadi Allah yang mengatur semuanya. Gitu. Jadi dalam kehidupan ini bisa diambil kesimpulan dalam masalah akidah. Jadi dalam kehidupan ini kita pasrahkan sepenuhnya hidup kita itu kepada Allah. Jadi ada gejala apa, ada gejala apa, itu tidak ada sangkut paut dengan kehidupan manusia. Jadi semata-mata yang pertama itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kadang-kadang sampai ada hadis itu mengenai hadis at-tayyur. Orang anggapan orang jahiliyah dulu seperti umpama ada burung tertentu, itu ada burung, umpama ada bunyi burung di malam-malam hari atau jam berapa itu katanya akan mendatangkan kesialan, ya, akan mendatangkan sial. Oh, ini akan terjadi apa? Oh, kok ada burung ini malam-malam nih, ada burung malam-malam di pohon ini berbunyi. Oh, ini akan datang sial nih, hati-hati. Kenapa? Ada burung. Ini anggapan jahiliyah dulu. Ya, dulu ketika di masyarakat jahiliyah, masyarakat sebelum Islam seperti ini sudah terjadi. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah itu la qira wa la huma wa la safar. Jadi di dalam Islam itu tidak ada hal-hal anggapan seperti itu. Jadi kesialan itu dikarenakan kejadian sesuatu itu tidak ada. Jadi intinya apa? Intinya dalam kehidupan ini seorang muslim harus benar-benar pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal. Jadi umpama ada apa jangan dikaitkan dengan datangnya musibah, datangnya kesialan. Seperti juga ini di bulan Safar juga. Bulan Safar dalam Islam, ya, dalam tahun Hijriah ada nama bulan namanya Safar. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jadi bulan kedua dalam Islam setelah Muharram. Ini populer sekali di kalangan umat Islam. Hari Rabu terakhir di bulan Safar itu akan banyak musibah. Itu. Padahal itu juga keyakinan seperti itu juga dari zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah. Bahkan sampai sekarang juga ada sebagian umat muslim. Ada sebagian orang Islam yang masih beranggapan di hari Rabu terakhir itu akan datang musibah, karena di situ dibilang hari naas, gitu, hari cilaka. Itu di dalam Islam anggapan seperti itu tidak ada. Jadi umat Islam itu setiap waktunya dituntut agar selalu tawakal kepada Allah dalam kehidupan ini. Mau dia apakan, mau dia digimanakan oleh Allah, kita terima. Itulah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kita tidak takut kepada alam. Ya. Makanya kalau ada musibah, kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan hanya di ucapan, sebenarnya harus ditanamkan di dalam hati. Inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Itu menyatakan dalam hati bahwa kita itu milik Allah. Diapakan saja oleh Allah. Itu.
Jadi diajarkan bagaimana kita harus berkeyakinan dalam kehidupan ini bahwa kita itu milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali semuanya. Jadi kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya. Akan kembali kepada Allah karena akan ada kehidupan baru. Akan ada kehidupan baru. Dan kehidupan di dunia ini memang tidak lama, ya. Bukan kehidupan yang hakiki sebenarnya. Bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya nanti adalah kehidupan di akhirat. Itulah di antara akidah, ya, akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi terjadinya gerhana bulan dan matahari itu tidak ada sangkut pautnya dengan meninggalnya seseorang dan juga dengan lahirnya seseorang. Kemudian harus bagaimana kalau terjadi gerhana? Kata Rasulullah, fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shallu hatta tankashifa. Apabila kalian melihat gerhana tersebut, mengalami gerhana, maka kata Rasulullah, fad'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah. Jadi dianjurkan untuk berdoa. Bahkan di sini ini bentuk kalimatnya adalah perintah. Perintah. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah. Berdoalah kepada Allah. Kemudian wasallu, dan lakukan sholat. Adalah terjadilah sholat gerhana. Jadi dianjurkan melakukan sholat gerhana, dan juga dianjurkan juga dengan berdoa kepada Allah. Berdoa. Jadi yang disyariatkan ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, yaitu disebutkan dalam hadis ini, yaitu berdoa dan sholat hatta tankashifa, sampai gerhana itu selesai, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sholat gerhana dianjurkan melakukan sholat gerhana, fasallu, sholatlah kalian. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu wajib sholat, bukan sunnah lagi sholatnya. Ada yang mengatakan wajib. Mengapa dikatakan wajib? Karena di sini Rasulullah itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu berbentuk perintah. Jadi perintah. Sedangkan asal dalam perintah di dalam agama Islam pada dasarnya itu wajib. Namun jumhur ulama atau mayoritas ulama itu mengatakan bahwa sholat gerhana itu adalah sunnah, ya, sunnah. Sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan bahasanya juga ada ulama yang membedakan antara bahasa gerhana matahari dan gerhana bulan dalam versi Arabnya. Dalam versi Arabnya itu berbeda. Jadi kalau gerhana matahari dibilang kusuf, pakai kaf, kusufus syams. Kalau gerhana bulan dibilangnya khusuf, pakai kha, khusuful qamar. Itu bahasanya, dari sisi bahasanya. Tapi setelah menjadi bahasa kita, semuanya dibilang gerhana. Ini hadis pertama. Jadi dalam hadis di sini disebutkan itu ada dua berdoa dan sholat. Walil Bukhari min hadits Abi Bakar radhiyallahu
Abi Bakr, yaitu redaksinya fasallu sholat. Jadi dibalik itunya redaksi hadisnya fasallu wad'u, maka sholatlah kalian dan berdoalah. Ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bukan hanya sholat dan doa. Jadi Rasulullah menyebutkan itu akan banyak berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah dan sedekah ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Jadi disunahkan apa yang disunahkan di dalam Islam ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, itu yang disunahkan seperti ya sedekah, kemudian bertakbir, kemudian juga takbir berzikir kepada Allah, sholat, doa, itu yang dianjurkan. Jadi takbir juga disunahkan mengagungkan Allah. Jadi ketika melihat gerhana, Allah yang diingat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang mengatur alam semesta. Karena sebenarnya kita itu tidak ada apa-apanya dibanding kita Allah yang lain, ya? Kita Allah yang lain. Bahkan bumi juga pun ini bagaikan seperti setitik pasir dibanding alam semesta yang lain, ya. Bumi yang besar yang kita injak ini, yang kita hidup di dalamnya, ini sebenarnya tidak masih kecil sekali dibanding alam-alam yang lain, dibanding bahwa kita lihat katanya ada planet berapa, ya. Sekarang sudah ditemukan berapa planet, termasuk banyak mungkin kita hidup di planet bumi, ya. Ini dibanding planet-planet yang lain masih banyak yang lebih besar lagi. Itu kita Allah, Maha Besar Allah, Maha Agung Allah. Jadi manusia itu sangat kecil. Manusia itu kecil banget dibanding kita Allah yang lain. Dan itu yang membuat itu hanya Allah yang bisa. Tidak mungkin manusia itu bisa membuat bumi sebesar ini. Ditambah mataharinya, ditambah bulannya, ditambah bintang puluhan atau ratusan bintang, ribuan bintang di atas. Betapa besar bintang, tidak mungkin itu diciptakan oleh manusia. Jadi yang menciptakan itu adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Bisa. Siapa itu? Allah. Bahkan di dalam Islam itulah yang berhak disembah. Mengapa kita menyembah Allah? Karena berhak. Dialah yang berhak disembah. Mengapa kita di dalam Islam itu hanya harus berdoa kepada Allah? Karena dia berhak untuk ini. Kalau dalam Islam tidak berhak, tidak boleh. Tidak boleh kepada selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Jadi menyamakan Allah kedudukannya sama-sama dimintain doa, tidak di dalam Islam. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Sama-sama dimintain doa, tidak, dalam Islam itu tidak bisa. Mengapa? Di dalam Islam kita beribadah, kita berdoa hanya bagi yang berhak, kepada yang berhak saja. Kalau tidak berhak, tidak boleh. Mau sholat harus hanya kepada Allah. Mengapa? Karena berhak. Mengapa Allah berhak? Ya jelas, karena tidak ada lagi yang melebihi Allah. Allah telah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan langit, bumi dan alam semesta. Kalau dipikir itu tidak ada selesai-selesainya. Memikirkan ciptaan Allah saja sudah menumbuhkan keyakinan di dalam hati bahwa Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi memang berhak benar Allah itu untuk disembah dan untuk dimintain doa. Minta doa, minta apa hanya kepada Allah. Jangan minta doa kepada selain Allah, tidak boleh di dalam agama Islam. Bahkan di dalam surat Fatihah saja itu sudah dijelaskan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya itu hanya kepadamu kami menyembah. Kalau kata-kata hanya itu ya, kami hanya menyembah kamu ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kamu pula lah nasta'in, kami minta pertolongan. Jadi hanya minta pertolongan kepada Allah. Minta agar dijauhkan dari musibah, minta agar diberikan kesuksesan dunia akhirat. Itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Mengapa? Karena tidak berhak. Mau minta kepada pohon, sebagai agama lain itu ada pohon yang sudah hidup ratusan tahun, mungkin berabad-abad, mereka datang kepada pohon, minta kepada pohon, ya Allah, ya pohon, semoga kami diberikan sukses, diberikan kesuksesan. Kalau yang mesti jomblo minta jodoh kepada pohon, semoga cepat dapat jodoh katanya. Itu kepada pohon. Ataupun datang kepada kuburan. Ini juga yang banyak terfitnah umat Islam juga, dikira kuburan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Padahal itu sudah alamnya sudah beda, di alam barzakh mereka itu sudah tidak ada kaitan dengan alam dunia. Sedangkan alam barzakh dan alam dunia itu ada pembatas, ya, tidak bisa itu mendatangkan. Jadi apa yang disunahkan di dalam syariat Islam, kalau datang ke kuburan bukan minta ke kuburannya agar usahanya sukses datang ke kuburan. Tidak ada di dalam Islam. Kalau mau datang ke kuburan, itu ada tuntunan di dalam Islam, itu baca salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ya ahlal diyar. Kemudian mendoakan. Jadi mendoakan di dalam kubur. Orang yang ada di kuburan, doakan mereka. Semoga mereka itu diberikan rahmat. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya. Gitu yang dianjurkan di dalam Islam. Bukan orang yang datang itu lalu minta ke kuburan. Itu salah besar. Itu termasuk hal-hal yang musyrik, kemusyrikan. Jadi menyamakan Allah dengan kuburan. Jadi kuburan tingkatnya disamakan dengan Allah. Jadi sama-sama dimintai. Jadi keyakinannya kuburan itu bisa mengijabah doanya. Itu tidak demikian. Kuburan itu justru tidak tahu posisinya bagaimana. Mereka juga mungkin sama-sama repot, takut tidak mendapat maghfirah dari Allah. Jadi doakan saja. Dalam Islam itu bukan minta doa kepada kuburan, tapi mendoakan yang di dalam kuburan. Mengapa? Karena tidak berhak mereka, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali itu menyatakan demikian. Di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak yang mengajarkan bahwa minta itu hanyalah kepada Allah. Hanya kepada zat yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu. Siapa itu? Allah. Selain Allah tidak bisa mendatangkan itu. Tidak bisa. Jadi kalau masih ada keyakinan demikian, ada keyakinan ini bisa mendatangkan ini bisa, itulah kemusyrikan di situ. Itulah yang musyrik yang banyak kadang-kadang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Seperti itulah kemusyrikan. Jadi bagaimana di dalam Islam? Di dalam Islam hanyalah diperkenankan minta kepada yang berhak saja, beribadah kepada yang berhak diibadahi, dan berdoa hanya kepada yang berhak untuk didoai. Itu di dalam Islam. Selain itu tidak boleh. Jadi di sini berkaitan dengan sholat kusuf ini, jadi itu hanya bagian dari
tanda-tanda kekuasaan Allah. Mau minta kepada matahari tidak boleh. Ada sebagian agama di dunia yang minta kepada matahari, karena matahari telah berbuat banyak, katanya memberikan kehangatan. Itu tidak boleh. Mengapa matahari itu bukan Tuhan? Dia hanya ciptaan Allah, diciptakan oleh, dibuat oleh Allah. Allah yang membuat. Sehingga masih ada di atas matahari itu ada yang lebih hebat, yaitu yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu yang disembah. Itu di dalam ajaran akidah kita. Ya. Kemudian berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi qiraatihi. Ini menjelaskan tentang perbuatan Rasulullah ketika sholat gerhana. Jadi kata Aisyah, Rasulullah itu menyaringkan bacaannya ketika sholat kusuf, menyaringkan bacaannya. Jadi walaupun siang hari itu dinyaringkan bacaannya, berbeda dengan sholat yang lain, seperti sholat fardu. Kalau siang hari itu tidak dijaharkan, tidak dinyaringkan bacaannya. Tapi kalau sholat gerhana ini dinyaringkan. Lalu fasalla arba'atin fi raka'atain. Beliau itu sholat 4 ruku dalam 2 rakaat. Jadi sholatnya 2 rakaat tapi rukunya 4 kali. Nah ini bedanya. Makanya kalau sholat gerhana itu bedanya, ada perbedaan sedikit dengan sholat biasa. Perbedaan dari rukunya. Jadi setelah ruku i'tidal baru baca Fatihah lagi. Nanti setelah Fatihah surat baru ruku lagi, i'tidal lagi, baru sujud, begitu. Jadi rukunya setiap rakaat rukunya 2 kali. Setiap rakaat 2 kali rukunya. Jadi berruku 2 kali. Itu bedanya sholat gerhana. Rakaat kedua juga gitu, rukunya 2 kali. Jadi kalau Rasulullah dulu setelah baca Fatihah, baca surat, langsung ruku. Setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal baca Fatihah lagi. Begitu. Baca Fatihah lagi, surat lagi, terus ruku lagi. Itu pada rakaat pertama. Rakaat kedua juga gitu. Jadi beliau itu sholat dengan 4 ruku dalam 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat tapi dengan 4 ruku. Kemudian 2 arba'i sajadatin dan 4 sujud. Kalau sujudnya biasa. Karena kalau 1 rakaat kan memang 2 sujudnya. Sujudnya 2, 1 rakaat 2 sujudnya. Ini 4, dengan rakaat kedua jadi 4. Jadi yang berbeda hanya rukunya saja. Tafaqun alaih. Wa hadza lafzu Muslim, ini redaksi dalam menurut Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan ada riwayat menurut Muslim, fa ba'atha munadiyan yunadi as-salata jami'ah. Beliau itu mengutus seorang untuk memanggil. Jadi ada tukang panggil as-salatu jami'ah. Jadi munadi tadi itu mengatakan as-salata jami'ah. As-salata jami'ah, mengajak kepada orang agar sholat berjamaah. Itu as-salata jami'ah atau as-salatu jami'ah. Bisa dikatakan as-salata atau as-salatu di sini. As-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Jadi artinya sholat jami'ah ini sebagai gantinya adzan lah. Jadi tidak adzan tapi dengan mengatakan as-salatu jami'ah. Atau kalau diartikan secara panjangnya, ini dalam bahasa kita as-salatu jami'ah ini, ayo kita sholat dengan berjemaah gitu. As-salatu jami'ah, ay uhduru as-salatu jami'ah. Uhduru as-salatu jami'ah. Ayo datang kita sholat berjemaah. Gitu. Sholat jami'ah.
Jadi ada tukang panggil, ada yang memanggil agar sholat, ya, sholat dengan berjemaah. Ini mungkin hadis tentang sholat khusuf, ya, sholat gerhana. Atau satu lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala in khasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diriwayat dari Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas itu berkata, di zaman Rasulullah pernah terjadi gerhana matahari. Fasolla, lalu beliau bersolat, kata Ibnu Abbas. Kemudian faqama qiyaman tawilan. Beliau itu berdiri sangat lama. Jadi ketika melaksanakan sholat, beliau itu melaksanakan sholat tidak biasa. Jadi lama sekali pelaksanaan sholatnya. Jadi diambil kesimpulan di sini, disunnahkan ketika melaksanakan sholat khusuf itu disunnahkan lama berdirinya. Jadi bacaan-bacanya juga agak lama, gitu, disunnahkan. Tapi seandainya pendek juga tidak apa-apa. Seandainya pendek seperti sholat biasa tidak apa-apa. Cuma disunnahkan lagi, lebih afdal lagi, lebih besar pahalanya lagi ketika dilaksanakan dengan dengan panjang, sangat panjang. Karena beliau itu ketika melaksanakan sholat itu lama. Faqama qiyaman tawila. Beliau itu berdiri dengan sangat panjang berdirinya. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Kira-kira sepanjang membaca surat Baqarah. Lama banget ya. Seperti membaca surat Baqarah 2 juz coba Rasulullah itu dalam rakaat pertama. Sholatnya seperti membaca surat Baqarah. Barusan kita membaca surat Baqarah cuma berapa ayat, selama begitu ada 5 menit. Cuma berapa ayat, tidak sampai 1 halaman. Bagaikan kalau sampai 2 halaman, 20 halaman. Surat Baqarah kan lebih 20 juz, 2 juz ya. Itu berapa panjang beliau itu berdiri untuk sholat. Insyaallah. Kita sebenarnya sholat kita, ibadah kita tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibanding sholat Rasulullah. Karena Rasulullah sholat begitu. Jadi saking enaknya berkomunikasi dengan Allah, ya, berkomunikasi dengan Allah, kita merasa menghadap Allah, senang, nikmat. Makanya diusahakan umatnya juga ini kalau melaksanakan sholat itu, ya bagaimana bisa nikmat itu melaksanakan sholat, senang, tidak berat hati itu, tenang itu, ringan rasanya, sehingga senang, tidak mau cepat-cepat sholatnya. Mengapa? Karena sudah senang. Bertemu dengan Allah itu, berkomunikasi itu senang. Rasulullah itu kan berkata, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, atau maqala Rasulullah. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ketenanganku itu dijadikan ketika sholat. Jadi Rasulullah ketika sholat itu sangat tenang sekali. Kita sebagai umatnya bagaimana, nirulah dikit-dikit ya. Kalau sudah tidak mau khusyuk, dibalik lagi agar lebih khusyuk lagi. Tidak ada khusyuk, ingat kepada dunia, dibalik lagi. Gitu, diusahakan sampai mungkin kita khusyuknya sampai berapa persen dalam sholat. Diusahakan, ya. Jadi bukan hanya sholat, ruku, i'tidal, sujud, tapi pikiran kemana-mana. Jangan seperti itu, diusahakan, ya, diusahakan. Jangan hanya takbirnya ya ingat kepada Allah, habis itu sudah ingat kemana-mana. Diusahakan tidak seperti itu. Jadi bagaimana diusahakan kita menemukan ladzat, kelezatan dalam sholat, kenyamanan dalam sholat, diusahakan. Jadi beliau itu dalam sholat gerhana berdirinya panjang. Sampai kata Ibnu Abbas itu diperkirakan seperti membaca surat Al-Baqarah. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau ruku dengan sangat panjang. Rukunya panjang, bukan hanya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, 5 kali.
Tidak, tapi ini Rasulullah panjang. Ya, rukunya ini sholat gerhana. Tsumma rafa'a faqama qiyaman tuwilan. Lalu beliau bangun dari ruku dan berdiri dengan sangat panjang. Wa batunal qiyamil awal. Dan berdiri itu tidak sepanjang berdiri yang pertama. Jadi kedua kalinya tidak sepanjang yang pertama. Itu kan? Setelah iktidal itu berdiri lagi dan membaca itu panjang lagi berdirinya, tapi tidak sepanjang yang pertama. Kemudian tsumma raka'a ruku'an tawilan. Setelah berdiri, ini berdiri yang kedua berarti. Setelah iktidal berdiri lagi baca Fatihah dan baca surat. Kemudian ruku setelah itu berarti rukunya 2 kali. Cuma ruku yang kedua wa watuna ruku'il awal. Ruku itu tidak sepanjang ruku yang pertama. Setelah ruku yang kedua, ruku iktidal tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Setelah itu baru sujud. Jadi rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali. Kemudian beliau sujud. Setelah sujud, tsumma qama qiyaman tawilan. Kemudian beliau berdiri dari sujud dengan panjang. Jadi ketika tsumma sajada, kemudian sujud. Setelah sujud selesai, sujud 2 kali tentunya. Kemudian tsumma qama qiyaman tawilan, lalu beliau berdiri dengan panjang. Tapi panjangnya tidak seperti wawatunal qiyamil awal. Tapi panjangnya tidak sepanjang berdiri yang pertama, lebih pendek. Pada rakaat keduanya itu lebih pendek, tidak sepanjang pada rakaat pertama. Kemudian setelah itu tsumma ruku'an tawilan, kemudian setelah berdiri beliau rukunya panjang, tapi tidak sepanjang ruku yang pertama. Setelah ruku tsumma rafa'a, kemudian beliau bangun dari rukunya. Setelah bangun maksudnya iktidal, kemudian faqama qiyaman tawilan, lalu beliau berdiri lagi. Setelah ruku berdiri lagi untuk baca Fatihah, untuk baca surat juga. Tapi wa batunal qiyamil awal, tapi tidak sepanjang tidak sepanjang berdiri yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku yang panjang, tapi wa batunal ruku'il awal, dan ruku itu tidak sepanjang ruku yang pertama. Tsumma raka'a, kemudian iktidal, tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Sujud terus baca tahiyat, tsumma sharafa, kemudian beliau itu berpaling dari sholat, selesai sholatnya. Waqad injalat asy-syams, dan matahari itu telah selesai gerhananya. Lama sekali beliau itu sholat, sampai beliau itu sholatnya itu sampai selesai gerhana. Kemudian setelah begitu faqataban nas, setelah sholat lalu beliau itu berkhutbah. Makanya dianjurkan juga berkhutbah. Jadi bukan hanya sholat Jumat saja yang ada khutbahnya. Jadi di sini ada khutbahnya juga. Tidak membaca khutbah juga tidak apa-apa. Ya sholat khusyuk. Tapi membaca khutbah yang ringan juga tidak apa-apa. Bagus, justru bagus baca khutbah. Sunnah. Tidak baca khutbah juga tidak apa-apa dalam sholat gerhana. Muttafaqun alaih. Inilah beberapa hadis berkaitan dengan sholat gerhana. Baiklah, mungkin berikutnya akan kami baca pada pertemuan berikutnya. Bahkan juga ini sebenarnya ada juga tentang riwayat tentang zilzal ya. Ada riwayat tentang zilzal. Zilzal itu gempa. Mungkin kita baca pada pertemuan berikutnya mengenai gempa ya. Karena ada kaitan juga, apalagi di sekarang di beberapa wilayah itu saudara-saudara kita ada yang mengalami gempa. Ya, kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan pahala atas musibah ini ya. Atas musibah semoga mereka juga diberikan pahala.